selamat pagi. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Rahmat dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anak, pada saat ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik di kelas 6 ini. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan dulu materi pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 6 selama semester 1 ini, apa saja yang harus kita pelajari. Baik, sambil anak-anak menyimak PowerPoint ini, anak-anak bisa membuka buku cetak Pendidikan Agama Katolik kelas 1, kelas 6 semester 1. Lihat pada bagian daftar isi. Nah, anak-anak, dalam bagian daftar isi, di situ tercantum daftar pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 6 selama semester 1. Ada 12 pelajaran yang harus kita pelajari selama semester 1 ini. Kita lihat topiknya apa saja. Yang pertama, pelajaran pertama yaitu tentang keanekaragaman dan kesatuan. Nah, anak-anak, dalam keanekaragaman dan kesatuan ini kita akan mempelajari keanekaragaman dan juga kesatuan yang ada dalam negara kita, yaitu Republik Indonesia atau yang biasa dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam aneka ragam kebudayaan, suku, agama, ras, adat, dan lain-lain. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itu adalah simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, kita akan mencoba mensyukuri anugerah keanekaragaman itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam pelajaran agama ini kita membahas tentang keanekaragaman. Dengan adanya keanekaragaman itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita harus menjaga keanekaragaman ini dan kesatuan bangsa Indonesia. Pelajaran kedua yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Nanti kita akan memahami apa itu hak dan juga apa itu kewajiban. Nah, kita juga sebagai para pengikut Kristus dan juga sebagai umat beragama, dalam hal hak dan kewajiban ini semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Walaupun berbeda-beda suku, ras, adat, agama, tetapi semuanya sama memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Lalu yang pelajaran ketiga, nah ini ya anak-anak, setelah kita mempelajari keanekaragaman, kita mempelajari hak dan kewajiban. Nah, kita harus memiliki rasa bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita harus memiliki kecintaan, kebanggaan kepada negara kita sendiri. Itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Lalu pelajaran keempat, setelah kita membahas tentang negara kita sendiri, kita akan membahas tentang warga dunia. Nah, walaupun kita tinggal di Indonesia, di negara Indonesia, tapi kita merupakan bagian dari warga dunia yang luas. Maka kita akan membahas tentang warga dunia. Warga dunia itu siapa aja sih? Apa sih pengertiannya? Kita akan bahas nanti di pelajaran keempat. Nah, pada pelajaran kelima kita akan membahas tentang Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah nabi dalam perjanjian lama. Kita akan membahas siapa sih Nabi Elia itu, lalu tugasnya apa sih Nabi Elia bagi bangsa Israel. Apa saja sih karya-karya Nabi Elia. Nah, kita akan bahas nanti di pelajaran kelima. Pelajaran keenam, kita akan membahas tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah nabi dalam perjanjian lama. Nabi Yesaya ini merupakan golongan nabi-nabi besar dalam perjanjian lama.
sama seperti Elia juga. Nah, nanti kita akan bahas siapa sih Yesaya itu, apa tugas dan karyanya. Kita akan bahas tentang Nabi Yesaya pada pelajaran 6 nanti. Nah, anak-anak, setelah pelajaran 1 sampai ke 6 selesai, tibalah kita menghadapi PTS ya. Jadi pelajaran sebelum PTS itu pelajaran 1 sampai 6. Lalu setelah PTS pelajaran 7 sampai 12. Oke, kita lihat pelajaran 7. Ini kita banyak belajar tentang nabi-nabi ya. Tadi pelajaran 5 Nabi Elia, pelajaran 6 Nabi Yesaya. Nah, pada pelajaran 7 ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Ini juga nabi dalam perjanjian lama. Nabi Amos merupakan bagian dari nabi-nabi kecil. Nanti kita akan lihat nabi-nabi kecil itu siapa aja sih. Nabi-nabi besar itu siapa? Siapa aja namanya. Nah, pelajaran ke-8 kita akan membahas tentang Allah yang setia. Nah, anak-anak, Allah itu sangat setia kepada kita semua. Sangat menyayangi kita. Nah, kita akan belajar tentang Allah yang setia itu seperti apa. Karena Allah setia kepada kita, kita juga setia kepada Allah yang telah menciptakan kita. Oke, pada pelajaran ke-9 ini kita akan mempelajari tema harapan kedatangan Mesias. Nah, anak-anak, pada saat itu bangsa Israel sangat mengharapkan kedatangan Mesias untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi, bangsa Romawi. Nah, selain itu, menurut kepercayaan kita juga, kita menantikan kedatangan Mesias untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Mesias bagi kita sendiri, penganut agama Kristen dan Katolik, mengakui bahwa Mesias telah datang dan mengampuni dosa kita. Mesias telah datang mewatakan kerajaan Allah dan juga mengampuni orang yang berdosa melalui sengsara dan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Oke, pada pelajaran ke-10 ini kita akan belajar tentang Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Nah, Yesus dalam mewatakan kerajaan Allah banyak cara yang dipakai oleh Yesus. Salah satunya Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan kata-kata, mengajar. Nanti kita akan lihat. Kita akan bahas bersama. Lalu juga Yesus pernah mewatakan kerajaan Allah dengan cara menggunakan perumpamaan. Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan menggunakan mujizat-mujizat. Banyak cara yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pada kesempatan ini di kelas 6 ini kita akan berbicara tentang Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Oke, pada pelajaran 11 anak-anak, Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, pada pembelajaran ini kita akan melihat Yesus mewatakan kerajaan Allah dengan tindakan artinya dengan perbuatan yang nyata. Jadi Yesus itu mengajar bukan hanya dengan kata-kata, ya, tapi Yesus mengajar juga dengan perbuatan, aksi nyata. Gitu. Selain dia mengajar dengan kata-kata, tapi dia juga menjalankan ajarannya dengan perbuatan yang nyata, aksi nyata. Nah, itu pelajaran ke-12. Nah, kita akan mempelajari seluruh pribadi Yesus mewatakan kerajaan Allah. Jadi Yesus dalam mewatakan kerajaan Allah itu totalitas, sepenuh hati dengan seluruh pribadinya, dirinya, dengan seluruh jiwa raganya, totalitas penuh dalam menjalankan tugasnya, yaitu Yesus mewatakan kerajaan Allah. Baik anak-anak, ini adalah pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 6 selama 1 semester ke depan, dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12. Baik anak-anak, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dengan saksama. Yang pertama, nah anak-anak, ini ada program baru. Sebelumnya biasanya kan PJJ sebelumnya biasanya mengumpulkan tugas bisa melalui Google Classroom, bisa melalui WA, dan bisa melalui aplikasi-aplikasi lain.
Nah, pada kesempatan PJJ ini semua berkaitan dengan pemberian materi, tugas dan pemberian tugas dan pengumpulan tugas dilakukan satu pintu, yaitu melalui aplikasi AIMSIS ya. Jadi nanti Bapak dan memberikan bahan materi, rangkuman, memberikan tugas, dan juga anak-anak dalam mengumpulkan tugas, itu semuanya menggunakan AIMSIS ya. Oke, yang kedua, tatap muka online kita lakukan melalui Google Meet ya. Jadi setiap tatap muka online kita menggunakan Google Meet. Nah, anak-anak, ini penting juga kita, yaitu dari saya sendiri dari Bapak sendiri sebagai guru agama, dan juga anak-anak dan juga orang tua. Yuk, mari kita saling bekerja sama ya, supaya dan juga berkomunikasi dengan baik supaya pembelajaran agama dapat berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Yuk, mari kita saling bekerja sama, saling berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi dan semua pembelajaran agama dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Baik anak-anak, sampai di sini dulu untuk hari ini. Pelajaran agama pertemuan pertama ini belum ada tugas ya. Kita say hello saja dulu, dan pembahasan singkat tentang materi selama 1 semester ini apa yang akan kita bahas, dan juga ketentuan-ketentuan bagaimana berkaitan dengan pengumpulan tugas, pemberian bahan materi, lalu tatap muka online-nya seperti apa. Dan marilah kita bekerja sama, berkomunikasi dengan baik sehingga pembelajaran agama ini dapat berjalan dengan baik sampai semester selanjutnya. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi untuk video pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, dan juga jangan lupa selalu istirahat yang cukup agar selalu sehat dan bisa mengikuti PJJ dengan baik. Baik anak-anak, dari Bapak sendiri mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, dadah.